Ini. Nah, ini contoh saja ini. Ini kalau jadikan umbi bibit sangat bagus nanti. Ya, karena kita lihat dari walaupun ini ada 3 dek ya, 3 anakan, semuanya sudah ada tunas. Nah, ini tinggal kita semai, udah nanti hampir di atas 80 atau 90% nanti bisa jadi generasi baru untuk tanaman talas ya. Tetap semangat untuk membudidayakan, mengenalkan makanan sehat ya, talas Jepang Satimo untuk warga kita Indonesia. Ini teman-teman, jadi kalau potensi satu ilmu dalam satu rumpun itu kadang seperti ini ya. Jadi ini yang membedakan antara talas lokal dengan talas Jepang ya. Kalau talas Jepang itu atau satu ilmu bentuknya adalah talas kerompol seperti ini. Jadi ini adalah induk ya, induk utama. Kemudian ini bagian-bagian yang lain ini kayak entik ini, nah ya seperti ini. Kalau talas lokal kan kayak bentul. Nah, lihat ya. Nah ini satu umbi bisa seperti ini. Ini sudah banyak yang protol juga tadi ya, kayak gini ini protol. Nah ya. Nah ini yang bagus. Ini yang membedakan, ini adalah umbi utama, terus ini adalah anak-anak atau entik ya. Ini yang talas Jepang, yang membedakan talas Jepang dengan talas-talas lokal atau talas yang ada di Nusantara. Satu ilmu ini mudah ya. Jadi kalau umbi konsumsinya itu seperti ini, yang untuk konsumsi. Jadi ini memang secara perawatan yang kemarin itu kita termasuk nutrisinya agak bagus ya. Jadi akhirnya umbi yang jadi seperti ini. Nah ini adalah umbi satu imo. Terus
Kalau untuk potensi dari satu IMO adalah bisa seperti ini. Nah, ini dalam satu rumpun ya, satu rumpun tanaman talas satu IMO. Kalau perawatan bagus, pemeliharaan bagus, benar cara tanamnya dan juga cara pemeliharanya, maka dalam satu rumpun bisa menghasilkan hasil umbi yang seperti ini. Nah, ini satu rumpun dan rata-rata sangat besar ya. Ini jadi ini yang mungkin beda ya, beda dengan talas lokal. Kalau talas lokal kan kadang banyak yang bukan jenis talas kerompol seperti ini. Kenapa dikatakan kerompol? Karena dalam satu rumpun atau satu umbi dia bisa menghasilkan berkerompol ya, bergerombol dari talas Jepang. Nah, seperti ini bergerombol. Nah, kita lihat kalau dari sini ya. Nah, ini kelihatan gerombolnya. Ini kalau dari bagian bawah. Nah, induknya kalau dari atas seperti ini. Dan ini adalah induk dulu yang kita tanam awal-awal. Nah, ini di induk dulu yang kita tanam seperti ini, kemudian dia nanti bisa menghasilkan apa umbi anakan ya, umbi anakan yang seperti ini adalah umbi anakan yang dihasilkan. Jadi makanya ini kalau kita timbang mungkin hampir 3 kilo potensi dari satu umbi. Jika nutrisinya pas, perawatannya pas, maka nanti bisa menghasilkan 3 kilo. Nah, itu kalau kita konversi dalam 1 hektar, di mana jarak tanam 1 hektar talas satu IMO adalah jarak antar tanaman 50, kemudian jarak antar barisan 1 meter. Ya, dalam 1 hektar itu seharusnya ada kurang lebih sekitar 20.000 rumpun. Nah, kalau masing-masing satu rumpun bisa menghasilkan, kita pakai 2 kilo saja, maka nanti dalam 1 hektar panen yang bisa dihasilkan oleh talas Jepang satu IMO adalah sekitar 40 ton. Nah, 40 ton nanti silakan dikonversi ya, berapa kalau per kilonya untuk umbi konsumsi. Nah, inilah yang terus untuk bisa menghasilkan umbi yang seperti ini tidak butuh waktu lama. Ini persis sering saya sampaikan di video-video sebelumnya. Ini saya tanamnya ya, pindah tanam itu tanggal 17 Desember. Kemudian kita panen kemarin itu kisaran awal Mei, atau ada yang akhir dari April atau awal Mei. Jadi kurang lebih 4,5 bulan. Dalam waktu 4,5 bulan bisa menghasilkan hasil panennya seperti ini ya. Ini masih bentuk mentah. Nah, nanti seandainya dijadikan olahan makanan, entah itu yang paling sederhana adalah keripik, atau nanti diolah dengan cara yang modern, misalnya nanti untuk, karena ini kandungan kolagen nabatinya kan bagus, misalnya untuk tepung, untuk sabun, akan bisa memungkinkan karena waktu tanamnya yang pendek dibandingkan dengan tanaman-tanaman talas pada umumnya, yang rata-rata tanaman talas pada umumnya membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 8 bulanan, atau bahkan ada yang talas lokal besar itu ada sampai 1 tahun. Jadi secara cash flow, putaran bisnis, seandainya ini dibudidayakan, kemudian teman-teman IKM, teman-teman UKM ya, UMKM bisa mengolah menjadi makanan jadi atau jadi produk konsumsi jadi, maka dalam waktu 4 bulan putarannya bisa, setahun kita bisa sampai 3 kali ya. Ini kita sortir terus, karena untuk jadi umbi bibit itu tidak mudah ya. Kita tidak boleh ada luka di umbi, kemudian tidak boleh ada jamur. Makanya kita cara membersihkan,
cara menyiapkan, cara semai itu ada tekniknya sendiri ya. Yang paling dominan nanti, yang paling diperhatikan di awal ketika kita mulai budidaya satu ilmu adalah bagaimana ketika penyemaian ini tidak terjadi pembusukan ya. Jadi tunas keluar dulu ya. Nah, harus keluar dulu. Nanti kalau sudah bisa tunas, biasanya nanti baru busuk. Tapi yang kita khawatirkan kalau umbi bibitnya tidak benar, nanti busuk dulu baru tunas, itu yang susah ya. Jadi kayak gini nih. Nah, lihat ini sudah mulai dorman. Artinya walaupun di dalam umbi ya baru kita panen, tapi karena kita settingannya adalah untuk bibit, maka di dalam umbi seperti ini sudah keluar tunas ya. Jadi ini bisa memenuhi dengan kondisi umbi yang sehat seperti ini. Kalau kita jadikan bibit akan sangat bagus potensinya ya. Apalagi dengan indukan yang sudah terbukti berkerompol seperti ini bisa jadi nanti hampir 80% nanti anakan yang dihasilkan juga akan mirip induknya, karena kita budidayanya dengan cara vegetasi, dimana vegetasi itu hampir tanpa perkawinan. Jadi kalau indukannya bagus ya, nanti biasanya anak-anaknya akan ikut bagus. Vegetasi itu hampir di atas 80% sifat induknya nanti akan menurun kepada anakan atau turunannya ya. Itu nanti akan kita bahas juga bagaimana menyiapkan tanaman kalau satu ilmu budidaya dengan sistem polybag ya. Sistem polybag, karena walaupun kita tidak ada lahan, ternyata dengan cara pakai polybag pun kita masih bisa untuk panen talas satu ilmu ya. Nah ini contoh saja ini kalau jadikan umbi bibit sangat bagus nanti ya, karena kita lihat dari walaupun ini ada 3 dek ya, 3 anakan, semuanya sudah ada tunas. Nah, ini tinggal kita semai, udah nanti hampir di atas 80 atau 90% nanti bisa jadi generasi baru untuk tanaman talas ya. Tetap semangat untuk membudidayakan, mengenalkan makanan sehat ya, talas Jepang satu ilmu untuk warga kita Indonesia.